Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Mahmudin. Eh, ini merupakan video pertama saya di channel ini ya. Saya berharap teman-teman bisa suka sama pembahasan yang akan saya bahas. Dan channel ini nanti akan saya tunjukkan untuk saya share mengenai pengalaman saya dan pengetahuan saya mengenai dunia kelistrikan. Oke ya, nggak usah lama-lama, lanjut aja. Apa sih, kita akan membahas mengenai relay ya. Apa itu relay? Penjelasan mengenai relay dan cara kerjanya, oke? Ini bahasa konsepsionalnya ya, bahasa bakunya lah mungkin seperti ini ya. Saya ambil dari website di internet ya. Relay adalah saklar atau switch ya. Jadi kalau ada yang bilang switch gitu, itu adalah saklar. Jadi switch itu bahasa Inggris aja gitu. Jadi kalau teman-teman emang minat di dunia kelistrikan itu ya, sebisa mungkin familiar dengan bahasa-bahasa Inggris yang sering dipakai gitu. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnetic coil dan mechanical seperangkat kontak saklar atau switch. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar, sehingga dengan arus listrik yang kecil, low power, dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan elektromagnet 5 volt dan 50 mA mampu menggerakkan armatur relay yang berfungsi sebagai saklarnya untuk menghantarkan listrik 220 volt dengan 2 ampere. Nah, ini merupakan gambar dari komponen relay ya. Nah, kalau teman-teman amati ya, bahwasanya saya pakai pena ya. Bahwasanya di sini itu ya, saya jangan pakai pena lah, pakai laser point aja. Nah, bahwasanya di sini itu tuh apa ya, bisa dibilang ini adalah nameplate ya, bahwasanya setiap komponen kelistrikan ya itu selalu ada ini nih, nameplate. Nah, di sini tuh nameplate itu berisi mengenai, kalau saya lihat ya yang ini nih, ini tuh ada merek ya, mereknya Omron, terus tipenya, terus di dalam relay ini tuh ada apa aja. Nah, di sini tuh ada 8 kaki ya. Kenapa tahu min 8 kaki gitu? Nah, di sini kan ada 1 2 3 4 tuh, di sana ada 4, berarti ada 8 kaki itu. Nah, untuk penjelasan mengenai lebih rinci mengenai ini akan saya taruh link video di bawah ya. Masih sama penjelasannya mengenai relay, bisa dilihat deskripsinya. Oke ya, kita lanjutkan. Kita akan fokus mengenai relay itu apa ya. Nah, lanjut. Nah, ini struktur sederhana relay ya. Ini spring ya. Terus ini yang namanya armatur tadi yang digerakkan tadi nih. Ini switchnya di sini, kontak point. Ini iron core, besinya, lalu ada lilitan ya di sini lah. Coil itu loh, elektromagnet. Nah, berdasarkan gambar di atas, sebuah besi ya, iron core yang dililit oleh sebuah kumparan koil yang berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. Apabila kumparan koil ya, ini cara kerjanya ya. Apabila kumparan koil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnet yang kemudian menarik armatur untuk berpindah dari posisi NC ke posisi NO. Apa sih itu NC? NC itu normally close ya guys. Kalau NO itu normally open. Jadi jangan bilang ini menutup, ini buka, enggak. Bahasa kayaknya tuh NCNO gitu. Nah, sehingga menjadi saklar yang dapat menghantarkan arus listrik di posisi barunya. Ini bukan NO ya, harusnya kalau dari NC menjadi open aja, karena NO itu normally ya.
posisi di mana armatur tersebut berada di sebelumnya di NC akan menjadi open. Nah, betul di atau tidak terhubung. Pada saat tidak dialiri arus listrik, armatur akan kembali lagi ke posisi NC. Coil yang digunakan oleh relay untuk menarik kontak poin ke posisi close pada umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. Kalau teman-teman tahu bahwasanya untuk panel kontrol ya, rangkaian kontrol itu ya biasanya itu tidak akan lebih dari 1 ampere, jadi arusnya kecil banget ya. Maka dari itu biasanya tuh ya cukup pakai kabel NYAF ya, NYAF 0,75 mm persegi karena arusnya kecil gitu loh, jadi tidak membutuhkan KHA yang besar, kabel dengan KHA yang besar gitu. Nah, ini bahasa ribetnya ya, kalau ini saya ambil dari website ya, cuman saya akan jelaskan lebih enaknya ya. Nah, ini saya udah gambar-gambar. Jadi seperti ini ya, ini lens 1 ya. Lens 1 ini fasa ya. Nah, ini sumber. Nah, di dalam relay itu intinya tuh ini. Poin terpentingnya tuh ini. Jadi ada yang namanya sumber, ada yang namanya kontak. Nah, ini merupakan kontak. Nah, jadi hampir mirip seperti kontaktor ya. Cuman di dalam kontaktor itu kontaknya tuh ada kontak utama, lalu ada kontak cabang. Ya, atau yang bisa dibilang itu kontak bantu lah, pengunci gitu. Nah, di sini tuh auxiliary gitu. Nah, di sini tuh kalau ini tuh ada NC sama NO doang, tanpa ada kontak utama dan kontak bantu. Nah, biasanya ya untuk NC itu 1, 2 dan NO itu 3, 4. Jadi pada saat tegangan masuk, nah ke coil ini namanya coil. Nah, ini merupakan simbol coil. Jadi pada saat ya arus itu masuk, tek gitu. Lalu coil itu berenergize ya, ini lilitan ya, berenergize. Maka ini akan menjadi kebalikannya guys. Jadi yang NC normally close. Jadi yang dimaksud kondisi normal itu apa ya kalau dosen kalian nanya? Kondisi normal itu maksudnya apa? Kondisi normal merupakan kondisi di mana arus tidak sedang mengalir atau sedang dalam posisi tidak bertegangan atau tidak teraliri arus listrik. Nah, pada saat arus listrik masuk ke coil ini lalu coil ini energize ya, maka ini akan membuka yang dari NC menjadi open dan yang normally open menjadi close, tertutup. Nah, ini mungkin kurang jelas ya. Untuk simulasinya nanti saya bikin ya, videonya ada di link deskripsi ini ya, bisa dicek di link deskripsi ya untuk mengetahui simulasinya. Jadi cara kerja dari relay itu kurang lebihnya seperti ini. Ini bahasa simpelnya. Jadi pada saat ya, jadi kalau ditanya coba jelaskan cara kerja relay. Cara kerja relay merupakan pada saat arus melalui coil atau arus mengalir pada coil, maka coil akan berenergize. Pada saat coil berenergize, maka kontak NC yang mulanya close akan menjadi open dan kontak NO yang mulanya open menjadi close. Seperti itu. Nah, untuk simulasi ini ya, nanti simulasinya ya di aplikasi FluidSim itu ada di link deskripsi. Ini saya nggak terlalu banyak ya, videonya saya potong-potong, aslinya bisa saya bikin banyak supaya lebih ringkas. Saya pindah ke video selanjutnya. Oke, cukup sekian dan ini referensinya ya, teman-teman bisa cek referensinya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih, ada di link deskripsi. Oke.